Hal ataka hadisul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Tasla, mereka diapain? Dipanggang naran hamiyah, di neraka yang menyala-nyala. Wa'iyadzubillahi min dzalik. Jadi jamaah, orang-orang yang berbuat fasik, zindik, kufur, dan mereka orang-orang munafik, Allah udah beritahu kentara mereka, ubun-ubunnya nampak tanda-tanda siapa mereka. Saat dicabut dari ujung kaki sampai ujung kepala nampak siapa mereka, dan mereka sangat mudah diketahui dan dikenali oleh Allah karena 4 hal: fasiknya, zindiknya, munafiknya, kekufurannya. Gampang diketahui oleh Allah. Karena itu semua wala'iyadzubillah summa wala'iyadzubillahi min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah, lalu Allah melanjutkan ayatnya dengan berfirman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus kalau Allah sudah mengetahui mana-mana yang akan masuk surga, mana-mana yang akan masuk neraka, lantas nikmat Allah mana lagi yang mau kita pungkiri? Nikmat Allah mana lagi yang mau kita dustakan? Jemaah, semakin hari itu, selamat datang bagi yang baru datang, hadirin semoga dimuliakan Allah. Mungkin biar yang luar bisa mudah mengakses, jamaah bisa maju ke tengah sini. Jazakumullah khairan katsir. 31 kali Allah mengulang dan sama sekali kita gak pernah bosan. Itulah mu'jizat Al-Quran. Kalau manusia mengucap 1 kali, mungkin kita akan mencatat ucapannya. Dia berucap 3 kali, masih kita dengarkan ucapannya. Tapi kalau diulang sampai 30 kali, mungkin kita berpikir berulang kali untuk mendengar ucapannya. Tapi ternyata Al-Quran memiliki keajaiban. 31 kali Allah berfirman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Gak pernah ada kaum muslimin yang merasa bosan membaca ayat yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat 43. Didustakan oleh orang-orang yang berbuat dosa. Orang waktu hidup di dunia dan dia merasa angkuh, dia akan bilang, gak apa-apa berbuat dosa. Dosa-dosa saya ini, ngapain kamu sibuk ngurusin hidup saya? Hidup saya kenapa ente ngurus-ngurus? Dalam bahasa Jawa, sakarepku, jok ngopo. Kalau ada orang berucap seperti itu, ketahuilah Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, kata Nabi, sesungguhnya manusia yang paling dibenci oleh Allah adalah manusia-manusia yang ketika saudaranya mengingatkan, bertakwa kamu kepada Allah, lalu manusia ini menjawab, urus saja dirimu sendiri. Dalam bahasa Jawanya, urusan uripe dewe, nggak bisa jemaah. Bukan mencampuri urusannya orang, tapi memang dalam Islam watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Bukan nyampurin urusannya orang, tapi emang dalam Islam saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati menetapi kebaikan itu dengan kesabaran. Pernah melihat ada orang yang dengan begitu bangganya menampakkan berbuat dosanya? Ada. Dengan bangganya membatalkan siang hari puasa bulan Ramadan, padahal dia tidak sedang kena uzur syar'i. Bukan perempuan yang sedang haid, bukan perempuan yang sedang hamil menyusui, bukan juga seorang laki-laki yang sedang sakit ringan, tapi sehat bugar menyengaja membatalkan puasa. Lalu dengan bangganya diceritakan, lalu dengan bangganya ditampilkan, dengan bangganya dia tampakkan berbagai
dosa, dan bahkan tidak sungkan dia ngajak kepada yang lain untuk sama membatalkan puasanya. Dinasehati lalu dia mentahkan, hidup saya kenapa situ yang ribet, hidup saya kenapa Anda yang ngurus, terserah saya dong. Hadirin, dalam Islam Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim yang pernah kita khatamkan di Masjid Fatimah Garung. Kata Nabi, orang-orang di hari kiamat yang dulu berbuat maksiat, lalu kawan sahabat dekatnya nggak pernah menegurnya, besok akan mencekik leher seorang sahabat yang enggan menegurnya. Anda maksiat bareng, ketawa bareng, terbahak-bahak bareng, di akhirat saling cekik mencekik sebab tidak ada yang mau menasihati dalam kebaikan di circle tersebut. Makanya ayat ini mengingatkan hadirin, hadhihi jahannam, hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Ini neraka jahanam nampak di hadapanmu. Dulu kamu dustakan kan? Dulu kamu bohongi kan? Dulu kamu bilang nggak apa-apa di neraka, paling saya masuk neraka cuma sehari. Nggak apa-apa. Iya, seperti yang ibu bilang, rapopo melegu, rapopo melebu neraka akeh bati reko. Dalam bahasa Indonesia, nggak apa-apa saya masuk neraka, banyak temannya kok. Besok Allah buat perhitungan. Hadhihi jahannam, ini neraka. Hei, yang kamu dulu berdosa, ini neraka. Hei, yang dulu membatalkan siang hari bulan puasa tanpa ada uzur syar'i, ini yang dulu kamu dustakan. Ini neraka, aku masukkan engkau satu celupan di dalamnya, dan bahkan engkau tak bisa keluar daripadanya di celupan-celupan berikutnya. Dulu mendustakan jemaah. Makanya sedih ketika melihat ada seseorang pakai kaos, belakangnya tulisannya, surgamu, surgaku belum tentu surgamu belum tentu jaminanku, nerakaku bukan urusanmu. Ada tulisan begitu. Tulis baju sini, nerakaku bukan urusanmu. Hadirin, sesama kaum muslimin itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling ingatkan jemaah. Bukan lagian sok, bukan lagian lagi berbuat apa sih, sok tahu banget, sok ngurusin hidupnya orang. Enggak. Memang tugasnya watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati. Kalau didustakan, ini loh bahayanya mendustakan daripada jahanam. Padahal Nabi bersabda, nggak boleh kita mendustakan itu. Kata Nabi, wal jannatu haq wan naru haq. Surga itu benar, neraka itu benar. Kata Nabi gitu kan hadirin. Surga benar adanya, neraka benar adanya. Surga tempat untuk mereka yang beramal salih, neraka tempat mereka yang berbuat dosa, nggak pernah mentaubati dari setiap dosa yang dia lakukan. Jadi Nabi pernah bilang juga, jangan pernah putus asa. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dalam hadis riwayat-riwayat lainnya dinukil juga oleh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi, dihimpun dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis yang sangat powerful. Kata Nabi cerita, ada seseorang beramal dengan amalan ahlul jannah, penghuni surga. Sampai-sampai jarak dia sama surga tinggal 1 jengkal. Kalau dia meninggal masih dalam kebiasaan ahli surganya, masuk surga jemaah. Tapi sayang 1000 sayang, di akhir hidupnya, jelang wafatnya, dia futur maksiat kepada Allah, mengingkari sunnah teladannya Rasulullah, bahkan mendustakan ayat-ayat Allah, dan dia mati dalam keadaan mengingkari nikmat yang Allah berikan. Lalu yang tadinya penghuni surga tinggal sejengkal, Allah campakkan dia di jurang api neraka.
Lalu Nabi lanjutkan cerita beliau. Kata Rasulullah, ada di antara kalian beramal dengan amalan ahli neraka, sampai-sampai jarak dia dengan neraka illa zira, sejengkal. Sebentar lagi nih orang masuk neraka, hadirin. Tapi kata Nabi, di sisa akhir hayatnya, di sisa usia senjanya, dia bertobat kepada Allah, dia perbaiki kesehariannya, dia hidupkan apa yang Allah cinta, dan ending hidupnya dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang tadi calon penghuni calon penghuni neraka tinggal sejengkal, Allah masukkan dia ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ada kisahnya. Ada satu pemilik rumah bordil. Rumah bordil itu bukan rumah bordir, beda. Rumah bordir tempat jahit. Kalau rumah bordil adalah pemilik rumah yang di dalamnya menjajakan wanita-wanita yang melayani laki-laki hidung belang, menjajakan diri mereka kepada laki-laki hidung belang. Orang ini punya jamaah banyak perempuan-perempuan yang menjajakan di rumah yang dia punya. Dan dia bisnisnya bisnis yang kayak gitu. Setiap malam mabuk, setiap malam mendapati laki-laki hidung belang, dilayani oleh beberapa karyawan-karyawan dan segala macamnya di rumah bordil itu. Dia punya seorang kakak. Kakaknya ini salih luar biasa, pengurus masjid, aktif di masjid, hidupnya tiap everyday ngurus masjid, setiap hari di masjid, ada kesempatan selalu dekat ke masjid. Hingga satu saat jamaah yang dirahmati Allah, Allah switch hatinya pemilik rumah bordil, dan syaitan berhasil menggoda hati seorang kakak yang salih, pengurus masjid. Perhatikan kisah ini karena boleh jadi kita nggak pernah tahu. Anda hari ini ngurus masjid, besok belum tentu. Syaitan menggoda laki-laki salih, kakaknya si pemilik rumah bordil, dengan godaan yang dahsyat, padahal mestinya imannya kuat. Tapi kala itu syaitan bisikan satu bisikan di dalam dada mereka dengan kalimat, kamu kan udah lama salih, kata syaitan. Ya mbok ya, kamu tuh nyicipin lah sekali-kali, berbuat dosa aja sekali supaya nanti taubatmu makin powerful, kata syaitan. Kamu kan soleh terus, tiap hari di masjid, ngurus masjid, baca Quran, iktikaf, sedekah, majlis ta'lim, kajian subuh syuruk. Ya sesekali cobainlah berbuat dosa, gak usah berat-berat. Mulai dari minum minuman keras aja dulu. Nanti habis itu kamu langsung taubat kepada Allah, kata syaitan. Nanti taubatnya lebih powerful. Nanti kalau kamu setelah berbuat dosa bertobat, marem taubatnya sama Allah, maka minum aja deh. Akhirnya dia berpikir, setelah mendengar godaan syaitan yang kayak tadi, dia berpikir, saya mau mabuk tapi di siapa ya? Nggak mungkin kalau saya tempat orang lain, nanti aib saya ketahuan, saya kan pengurus masjid. Saya punya adik saya setiap malam memang menjual minuman keras dan menjual perempuan-perempuan yang menjajakan dirinya untuk melayani laki-laki hidung belang. Kalau sama adik saya, aib saya aman. Berarti setelah itu saya ke tempat adik saya aja. Hadirin, di detik yang sama Allah hujamkan hidayah pada malam hari itu kepada adiknya, pemilik rumah bordil, rumah yang menjajakan perempuan-perempuan kepada laki-laki hidung belang. Adiknya Allah getarkan hatinya, mau sampai kapan kamu begini? Belum datangkah waktu untuk engkau kembali kepada Allah? Adiknya langsung ingat, padahal di situ ada minuman keras, ada wanita-wanita yang berpakaian tidak senonoh, yang menjajakan kepada laki-laki tamu yang hidung belang yang datang, lalu kemudian mereka melayaninya. Dan si bos bordil ini, si laki-laki ini, pemilik rumah bordil, selalu nyambut mereka luar biasa. Tapi malam itu Allah rubah hatinya.
Mau sampai kapan saya begini ya Allah, saya nggak mau mati dalam keadaan seperti ini ya Allah. Dia teringat kakaknya yang orang masjid, dia teringat kakaknya orang salih, dia teringat kakaknya yang setiap hari kajian. Dia langsung bergegas, ya Allah saya nggak mau mati detik ini ya Allah. Detik itu juga dia ingin mengunjungi kakaknya, pergi ke masjid malam-malam, inginnya taubat, minta tolong kakaknya untuk membimbing taubat. Hadirin, di waktu yang sama adik pemilik rumah bordil berjalan ke masjid. Di waktu yang sama syaitan menggoda kakak yang salih, pengurus masjid, berpindah dari masjid mengunjungi rumah bordil, niatnya untuk minum minuman keras. Mereka nggak ketemu di jalan, lewat jalur yang berbeda. Sampailah sang kakak yang salih di tempat bordil, sampailah adik yakni owner rumah bordil di masjid. Mereka saling mencari-cari. Si adik pemilik rumah bordil ingin bertobat, nyari kakaknya di masjid nggak ketemu, kakaknya nyari adiknya di rumah bordil nggak ketemu. Tapi kakaknya udah disambut oleh perempuan-perempuan yang pakaiannya nggak senonoh. Udah ayo di meja aja, udah ayo minum dulu, udah ayo. Akhirnya dia teringat, terngiang, syaitan terus bisikin jamaah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dua syaitan terus membisikkan ke telinganya, syaitan dari bangsa jin dan syaitan dari bangsa manusia. Bangsa jin, udah cicip dulu satu teguk aja, kata syaitan. Yang syaitan dari bangsa manusianya menggoda, ayo digoda terus, digoda terus, digoda terus, digoda. Satu teguk dia minum malam itu, padahal ini orang salih jemaah. 2 teguk dia minum malam itu, 3, 4, habis disuruh tambah lagi, habis tambah lagi, terus hingga dia melihat perempuan yang berpakaian tidak senonoh di hadapannya. Mulailah tangannya bergerilya, lalu mulailah masuk ke sebuah ruangan. Berzinalah laki-laki salih di malam itu di rumah bordil milik adiknya. Adiknya nggak di tempat, adiknya ada di masjid. Dia nggak ketemu sama kakaknya, tapi azamnya niat untuk ibadah sama Allah, kembali taubat, menyesali semua dosa-dosanya. Padahal dia berkinan, ya Allah besok pagi saya tutup. Saya sudah berniat ya Allah mau saya tutup. Setelah saya taubat langsung tutup, gak akan pernah buka lagi. Udah berazam, jujur dengan azamnya. Dia ambil wudhu jamaah. Dia masih ingat pelajaran wudhu zaman-zaman SD-nya dia. Setelah dia berwudu, dia pun mulai jamaah mengawali dengan sholat sunat taubat 2 rakaat. Dia pun bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala, berwudu, sholat sunat 2 rakaat. Lalu dia sholat dengan sholat yang sangat khusyuk. Di saat kakaknya yang saleh sedang mabuk berzina, sedangkan beliau jamaah sedang sholat dengan khusyuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala goncangkan gempa saat 2 kondisi. Kakaknya sedang berzina, adiknya sedang sholat taubat. Guncang gempa jemaah. Rumah bordil itu ambruk, hancur porak-poranda. Sang kakak mati dalam keadaan berzina, sang adik tertimpa reruntuhan tepat di kepalanya. Ia meninggal dalam keadaan sujud di sholat taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, meninggallah kakak yang soleh tadi dalam kondisi zina. Adik pemilik rumah bordil meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah. Akhir hidupnya seseorang gak pernah ada yang tahu. Kalau hari ini jamaah ahli masjid, kalau hari ini jamaah sering di masjid, kalau hari ini jamaah merasa, saya loh pengurus masjid, saya tiap hari di masjid, saya tiap hari azan, saya tiap hari pasang-pasang tripod, saya tiap hari duduk dengerin majelis ilmu. Jangan pernah sombong karena hidup kita belum final. Saya tiap hari ceramah kok di masjid, saya ngimamin. Saya tiap hari kasih tausiah,
Termasuk buat yang berbicara, jangan pernah sombong. Karena kita nggak tahu ending akhir hidup kita akan seperti apa jemaah. Dan jamaah yang sekarang ngerasa jauh dari Allah, ya Allah baru semalam berzina, baru semalam khamr, baru semalam jauh dari Allah, baru saya kemarin update status yang menghina Rasulullah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Hidup kita belum ada yang final sebelum kita wafat. Kalau wafat, final. Selama hayat masih dikandung badan, gak ada jaminan kita matinya husnul khatimah. Boleh jadi orang salih matinya su'ul khatimah, orang yang salah wafatnya malah husnul khatimah. Bisa jemaah. Itu kisah. Ambil ibrah. Berapa banyak di antara kita menyaksikan Allah kasih kesempatan tobat di sisa akhir usia? Ada berapa banyak di antara kita yang dikasih unjuk sama Allah? Ini loh aku perlihatkan. Dulunya orang salih, wafatnya, mohon maaf, bejat. Hadirin, akan lebih baik kalau kita sejak saat ini, besok, seterusnya dan selamanya segerakan taubat kepada Allah. Jangan pernah disia-siakan. Taubat, jangan ditunda. Gak ada yang tahu umur kita sampai usia berapa, tapi menyegerakan itu sebuah keharusan. Beruntunglah jamaah. Dulu jamaah duduk mungkin di tempat yang berbeda. Sekarang jamaah duduk bermajlis di majlis ilmu yang kata Nabi, idza marartum fi riyadil jannah farta'u. Kamu tuh kalau ngelihat majlis ilmu itu Nabi bilang riyadil jannah, taman-taman syurganya Allah. Kata Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan, siapa yang tidak masuk ke taman syurga dunia, punya potensi nanti dia nggak masuk taman syurga di akhirat. Taman syurga dunia apa wahai Imam Ibnul Qayyim? Majlis ilmu. Duduk di majlis ilmu. Walau sa'atan, walaupun cuma sebentar, semenit, 2 menit, 3 menit, 10 menit, 1 jam, 2 jam, duduk. Walaupun jamaah harus korbankan bensin, walaupun jamaah harus capek, walaupun jamaah harus banyak yang direlakan, dikorbankan, duduk. Karena duduknya 1 menit gak akan pernah terganti dengan dunia dan seisinya. Kata Nabi, barang siapa yang duduk di majelis ilmu, datang jauh-jauh merelakan waktunya, tenaganya, apapun dia korbankan untuk bermajlis di majelis ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan dia masuk ke dalam syurganya Allah. Makanya hadirin, bensinnya akan Allah ganti, waktu luangnya akan Allah ganti. Banyak yang pernah kita korbankan Allah bayar lunas dengan syurganya Allah. Makanya tadi saya bilang, duduk di majelis ilmu gak akan pernah bisa terganti dengan dunia dan seisinya. Karena Allah bayar mereka yang duduk di majelis ilmu dengan syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dustakan neraka hadirin. Dan jangan pernah bilang akeh batire. Jangan pernah bilang banyak temennya kok. Jangan jemaah. Karena kita boleh jadi punya tiket masuk, kita belum tentu punya tiket keluarnya. Kita boleh jadi bisa masuk, tapi nggak ada jaminan kita bisa keluar dari neraka hadirin. Segera kembali sama Allah. Sekarang waktunya, the time is now, right now. Sekarang juga, jangan pernah ditunda-tunda. Salah satu kebaikan yang seorang muslim sering lakukan setelah iman, lalu istiqomah, lalu berada dalam circle yang baik, berikutnya yang keempat, istighfar dan menyegerakan taubat. Dulu pernah salah, gak apa-apa itu dulu, jangan pernah diulangi lagi. Sekarang taubat. Dulu saya pernah minum khamr, itu dulu. Anda yang dulu, bukan Anda yang sekarang. Dulu Anda pernah jatuh ke dalam zina, itu dulu. Tapi Anda sekarang bukan Anda yang dulu. Dulu Anda pernah riba, itu dulu. Tapi Anda yang sekarang berbeda. Dulu Anda pernah durhaka pada orang tua, itu dulu. Tapi sekarang kita berbeda.
Nggak ada yang sama bagi seorang hamba setelah ucap ikrar taubatnya kepada Allah. Nggak ada yang pernah sama. Karena kata Nabi, at-taubatu tajubu maqablah. Taubat menjawab semua dosa yang dulu pernah dia lakukan. Kalau dulu pernah maksiat, sekarang taat, istiqomah di atas taat. Mahal istiqomah, hadirin. Segelintir orang bisa mendeklarasikan keimanannya, tapi nggak banyak yang bisa istiqomah di atas ucapannya. Untuk datang kajian sehari dengan 1 bulan sekali, datang kajian sebulan sekali dengan datang kajian setiap hari, lebih agak sulit yang mana? Yang 1 bulan sekali atau setiap hari? Setiap hari. Karena butuh konsistensi istiqomah, datang kajian setiap hari. Kalau kita datang ngaji cuma sebulan sekali, sepekan sekali, lebih mudah dibanding kita datang kajian setiap hari. Setiap hari butuh effort. Malas tetap dipaksakan ngaji, ngantuk dipaksakan ngaji, capek dipaksakan ngaji. Ini kan yang kita lagi bangun. Kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Quranul Azim beliau, man asya alai mata alai. Siapa manusia yang membangun pola kebiasaan tertentu, dia akan wafat di atas pola kebiasaan yang dia bangun. Hadirin, kita mau bangun kebiasaan apa? Saya nggak apa-apa maksiat. Kan tadi kisahnya ada rumah bordil. Itu 1000, itu 1 dari 1 juta, bukan 1 dari 1000 lagi. Karena Allah kasih taufik sama pemilik rumah bordil, 1 dari 1 juta orang. Tapi mayoritasnya orang itu akan mati di atas kebiasaan yang mereka bangun. Pembalap tiap hari balapan punya potensi wafat di arena balapnya. Petinju setiap hari di atas ring tinju, dia punya potensi meninggal, wafat di atas ring tinjunya. Banyak yang tidak sadar kalau sebenarnya apa yang kita bangun hari ini adalah apa yang akan membawa kita mati nanti. Jangan jamaah kira Qori yang kemarin viral meninggal dalam keadaan baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qori itu di Jawa Timur. Beliau lagi membaca beberapa ayat. Lalu dalam tengah-tengah potongan ayat yang beliau baca, meninggal. Jangan dikira itu meninggal karena tiba-tiba. Enggak. Imam Ibnu Katsir pernah bilang, man asya alaih mata alaih. Kalau kita membangun pola hidup tertentu, kita mati di atas pola hidup yang kita bangun. Jangan dikira Sayyidina Utsman bin Affan yang wafat tepat di hadapan Al-Quran yang beliau baca, itu semata-mata lagi kebetulan aja. Enggak ada yang kebetulan. Enggak ada yang kebetulan. Karena Sayyidina Utsman bin Affan mencintai Quran. Bahkan ada satu kalimat dalam kitab Ashabur Rasul jilid yang ketiga, jilid yang pertama, bab yang ketiga. Sayyidina Utsman pernah mengatakan, kalau hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah merasa puas dari membaca Al-Quran. Kata Sayyidina Utsman, kalau hati kita bersih, pasti kita gak akan pernah merasa puas dalam membaca Al-Quran. Inginnya baca Quran terus. Sayyidina Utsman, menantu Nabi, menikahi 2 putri Nabi. Gelarnya Zunnurain, dapat 2 cahaya karena menikahi 2 putri Nabi tercinta. Beliau wafat di atas Al-Quran karena beliau membiasakan dirinya baca Al-Quran. Sayyidina Umar bin Khattab wafat, sedangkan beliau sebab wafatnya karena ditusuk dalam sholatnya. Karena beliau mencintai sholat. Ada orang yang wafat lagi sedekah. Bismillah, saking sukanya sedekah, ngasih rumah, ngasih mobil, ngasih jam tangan, ngasih apapun dia kasih. Kasih beras, kasih sayur, kasih apa. Ketika lagi memberi, tiba-tiba serangan jantung, wafat
yang suka nyiapin majelis taklim, siapin stage-nya, panggungnya, backdrop-nya, sejadahnya, mikrofonnya, tripodnya, live streamingnya. Wafat lagi jelang menggelar acara event kajian besar di sebuah kota. Wafat, Allahu Akbar. Seseorang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan. Tulis di kolom komentar ya sahabat, seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan. Kita tergantung kebiasaan kita. Yang biasa gibah, dia punya potensi wafat dalam kondisi, dalam keadaan dia ghibah. Hei jeng ono gosip anyar, ho opo aku yang duwe gosip anyar, tuker gosip, serangan jantung, wafat, sedangkan dia masih dalam keadaan bergosip. Tergantung apa kebiasaan yang dibangun. Jangan jamaah kira CCTV yang merekam seorang laki-laki di daerah sebuah kota di Indonesia wafat dalam keadaan sujud di malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan, bulan mulia. Malam Jumat, malam mulia, bulan Ramadan, bulan mulia. Wafatnya di masjid, tempat yang paling mulia. Afdalul bilad indallah masajiduha. Tempat terbaik di bumi Allah ini adalah masjidnya Allah, yang paling Allah cintai ini. Ahabbul bilad, yang paling Allah sangat cinta, masjid. Di sini ini tempat yang paling Allah cinta, dengan segala keterbatasan yang hari ini mungkin kita saksikan. Di sana mungkin agak sedikit terlihat estetik karena kurang rapi. Di balik sini, masya Allah tabarakallah. Di belakang ini estetik banget, kurang rapinya. Tapi Bismillah, pelan-pelan. Saat nanti Allah karuniakan lantai 2 jadi, kita fungsikan lantai 2-nya yang rapi, yang bersih, yang nyaman. Tetap jemaah, masjid tempat terbaik yang paling Allah cintai. Jangan dikira orang yang wafat di masjid tempat yang terbaik itu karena itu mah lagi kebetulan aja. Gak ada yang kebetulan. Bahkan Allah berfirman, daun jatuh pun tidak ada yang kebetulan. Semua atas sepengetahuan dari Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Dan apa saja yang terjadi di atas muka bumi tidak terjadi dia illa kecuali ayyasha Allah, karena kehendak atas seizin Allah. Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Jangan dikira yang meninggal dalam keadaan sujud semalam malam Jumat, hari mulia, bulan mulia, tempatnya tempat mulia di masjid, sedang dalam keadaan mulia, dalam keadaan sujud. Jangan dikira beliau orang yang dapatkan kebetulan. Mereka orang yang setelah diselidiki keluarganya memberikan testimoni, jamaah masjid memberikan testimoni. Beliau adalah orang salih. Beliau habiskan waktunya di masjid. Beliau sedekah tanpa banyak orang tahu. Beliau sering support fasilitasi. Kemarin ada berbuka Ustadz, 200 orang datang. Semua menikmati hidangan yang cukup spesial. Dan gak ada yang tahu kecuali saya Ustadz. Sebagai sekretaris DKM, beliau yang membelikan 200 porsi makanan untuk buka semua jamaah kemarin. Dan beliau gak mau diekspos, namanya gak mau disebut ketika khatib Jumat mengumumkan. Ketika Jumat diumumkan di mimbar khatib Jumat, telah sedekah 200 porsi Bapak Fulan, maaf, Haji Fulan. Oh iya ya Pak, Bapak Haji Fulan, harus disebut hajinya juga. Kalau haji sekali kata Ustadz Ferry, ha. Kalau haji 3 kali berarti ha. Hadirin, man asya alaih mata alaih. Orang akan
akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan. Apa kebiasaan kita? Sholat, wafat insyaallah dalam keadaan sholat. Waktu itu ada kisah, saya mendengar kisah ini dari gurunda kami di Jakarta. Semoga Allah merahmati beliau. Ustadz kami cerita pada kami, beliau mendengarkan juga kisah ini. Al-kisah ada seorang keluarga umrah. Keluarga ini umrah, bapak, ibu dengan 4 orang anak, yang mana anak terakhirnya cukup sangat berbakti sama orang tua dan terkenal banget sama baktinya. Ketika Ramadan umrah, kondisinya sama, malam Jumat, hari terbaik, bulannya bulan terbaik, bulan Ramadan, di masjid paling baik di seluruh dunia, Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah, di depan Ka'bah lagi sujud, Allah wafat. Syekhnya penasaran, tadi apa sih berisik di belakang? Ditanya gitu. Kenapa kok tadi berisik? Ini Syekh, ada yang wafat Syekh dalam keadaan sujud. Ayo segera diurus. Syekhnya penasaran, panggil keluarganya. Siapa yang merasa keluarganya si fulan yang meninggal ini? Datang kemari. Syekhnya nanya, Anda siapanya? Saya ibunya. Anda siapa? Saya bapaknya. Anda siapa? Kakak-kakaknya. Satu persatu cerita. Kenapa adik Anda dapat keistimewaan? Meninggal dalam keadaan sujud, keadaan yang mulia, di tempat mulia Masjidil Haram, di bulan mulia bulan Ramadan, di hari mulia malam Jumat. Kakaknya cerita, Syekh, adik saya ini paling bakti banget sama ibu dan bapak saya. Ibu bapak saya itu kalau sisirnya patah, adik saya tuh nggak mengizinkan bapak ibu saya beli sisir ke pasar, tapi adik saya langsung pergi ke pasar, bungkus, packing, kirim pakai kurir. Bapak ibu saya itu Syekh, kalau sabunnya habis, samponya habis, bapak ibu saya sampo dan sabun habis, sikat gigi, pasta gigi, odol dan segala macam habis, adik saya bergegas packing, wrapping, kirim pakai kurir. Pokoknya bapak ibu saya tidak boleh capek. Bapak ibu saya pokoknya difasilitasi banget. Bahkan adik saya tuh sering nanya, Pak, samponya masih, sabunnya masih, odolnya masih enggak? Sebelum habis bis tinggal setengah aja, masih setengah, dibeliin yang baru supaya stoknya banyak. Dan kami itu kalau mudik berempat, yang paling rajin sampai duluan ke tempat orang tua kami, adik kami yang paling bontot. Kalau kami mudik, biasanya kami datang 3 hari sebelum hari raya. Adik saya sudah ada 10 hari sebelum hari raya membersamai orang tua kami. Khidmat luar biasa. Apa kata syekhnya? Pantas adikmu mendapatkan wafat yang sangat mulia, hari Jumat, hari terbaik, Masjidil Haram, tempat masjid terbaik. Sujud, keadaan manusia yang paling terbaik ketika sujud kepada Allah, sedang dekat-dekatnya dengan Allah, di hari mulia, bulan Ramadan, tempat mulia, keadaan termulia. Kata syekhnya, pantas adikmu dapatkan keistimewaan itu karena baktinya kepada orang tua. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin, jangan salah, seseorang akan mati di atas kebiasaan. Seseorang akan diwafatkan di atas kebiasaan. Mau biasain apa jemaah? Sedekah, wafat dalam keadaan sedekah. Yang ahlul Quran, wafat dalam keadaan baca Quran. Saya, Allahu Akbar, waktu awal-awal lulus mu'alimin, pondok pesantren saya dan Ustadz Ferry, kami sekamar, kami sekelas, kami mondok di mu'alimin Jogja. 2011 kami lulus. Setelah lulus saya ketemu sama satu video. Videonya judulnya Untukmu Yang Berjiwa Hanif. Anak muda tiba-tiba buka YouTube. Zaman dulu YouTube belum seperti sekarang. 2011 YouTube dulu tempat
tempatnya ngeliat pocong kayak gitu-gitu. Kalau sekarang kan YouTube medan dakwah gitu kan. Sama kayak dulu awal-awal TikTok tempat joget-joget. Sekarang kan TikTok jadi tempat ladang kebaikan, ladang dakwah dan segala macamnya. 2011 dulu saya emang udah nyari jemaah kayak video-video kajian-kajian gitu dari lulus mualimin. Tiba-tiba saya tuh ngeliat ada satu video judulnya Untukmu Yang Berjiwa Hanif, Ustadz Armen Halim Naro. Ini siapa nih? Saya dengerin, waduh powerful banget. Lalu saya cari tahu biografi. Kayak kita kan mungkin jamaah ngaji sama siapa? Ustadz Irfan. Mau tahu dong biografinya. Ustadz Irfan ini pendidikannya di mana? TK-nya di mana? SD, SMP, SMA-nya di mana? Mondoknya di mana? Lalu terus kemudian dia S1-nya di mana? S2-nya di mana? S3-nya di mana? Kita kan biasanya mau cari gitu kan. Ini siapa beliau? Untukmu Yang Berjiwa Hanif. Ustadznya begitu saya cari tahu di Google itu sudah wafat beliau jemaah. Dan diceritakan wafatnya jemaah ba'da sholat subuh. Beliau lagi kajian subuh syuruk atau beliau lagi baca kitab, entah baca kitab atau kajian, tapi yang jelas ada kitab di hadapannya. Tepat waktu syuruk beliau sedang baca kitab dan beliau wafat di depan kitab yang sedang beliau baca dan tadaburi tadi. Allah, karena mencintai ilmu wafat di atas kitab yang lagi dipelajari. Jamaah tahu gak sih, banyak gurunda-gurunda kita, ustazah kita yang sebenarnya secara fisik ini orang lagi sakit jamaah, beliau lagi nggak enak badan, beliau lagi demam, beliau lagi sakit, tapi kenapa sih kok beliau tetap datang ngajar kita, beliau tetap datang ngasih ilmu sama kita. Saya pernah tanya, Ustadz kok lagi sakit nggak enak badan tetap datang sih? Jawaban beliau simpel, justru itu Ustadz, karena saya lagi sakit, saya tahu kematian saya dekat. Boleh jadi Allah inginnya ajal saya ketika saya sedang ngajar di majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah nanti wafatkan saya ketika mulang ngaji. Ketika mulang ngaji, ngajarin majlis ilmu, wafat. Allahu Akbar. Ada banyak buktinya jemaah. Ada banyak video-video tersebar. Hari ini jamaah tinggal klik, orang lagi ngajar wafat. Syekh Ramadan Al-Buti salah satunya. Lagi ngajar gini. Tiba-tiba Israel laknatullah, Yahud laknatullah, lempar rudal dari atas. Blar. Lagi ngaji wafat jamaah. Dirudal sama Yahud laknatullah alaih. Kita nanti sesuai kebiasaan kita. Ingat selalu man asya alaih mata alaih. Manusia diwafatkan sesuai dengan kebiasaan. Ayo biasain yang baik-baik. Sedekah, sholat, Quran, silaturahim, ngaji, nyiapin peralatan ngaji, datang ke pengajian. Jamaah belum pernah toh lagi ngaji gini kok tiba-tiba Ustaz ada yang pingsan Ustaz gitu, belum pernah toh. Ada satu episode di mana ngaji ada ibu-ibu pingsan, dibawa ke rumah sakit, di perjalanan wafat. Allahu Akbar. Ternyata beliau adalah seorang ibu ahli majlis taklim. Dari masa mudanya sampai masa senjanya istiqomah taklim terus. Dan kalau udah taklim itu beliau emang cari yang agak belakang supaya kakinya bisa selonjor karena udah senja usianya. Supaya bisa selonjor. Supaya sini juga nggak pegel. Jadi ibu kalau mau nyandar juga boleh ibu, silakan. Selonjor juga boleh, nggak apa-apa bunda. Wafat memang tidak di majelis ilmu, tapi wafatnya setelah ia dibawa dalam perjalanan. Tapi kan ini tentang kebiasaan. Ahli majelis ilmu wafat di majelis ilmu,
ahlul Quran wafat ketika beliau baca Quran, ahli sedekah serangan jantung wafat ketika beliau bersedekah. Allahu Akbar. Hadirin Allah, nggak ada yang pernah tahu nih nanti kita wafatnya kayak gimana, betul? Ada yang tahu. Tapi kita bisa membiasakan diri dari sekarang. Mau wafat seperti apa? Wafat dalam keadaan baik, pilihannya ada di tangan kita. Wafat dalam keadaan buruk, pilihannya ada di tangan kita. Kalau ingin dalam keadaan baik, istiqomahlah sampai husnul khatimah. Makanya nasihatnya Imam Hasan Al-Basri 3. Yang pertama, mintalah kepada Allah syurga firdaus. Yang kedua, mintalah bisa bertaubat sebelum wafat. Yang ketiga, mohon pertolongan kepada Allah agar engkau tetap istiqamah sampai husnul khatimah. Yang sebenarnya tiga-tiganya itu ya nukilannya Rasul semua. Minta syurga firdaus, kata Nabi, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau minta pada Allah, minta syurga firdaus. Yang kedua kata Nabi pernah bersabda, taubat sebelum wafat. Siapa-siapa dianjurkan bertobat. Setiap kali Nabi jumpa pada seorang sahabat yang sahabat belum kembali kepada Allah, Nabi anjurkan mereka segera taubat. Nabi pernah membacakan ayat wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wajana. Ayo bersegera deh bertaubat. Ila maghfirah kan artinya bertaubat. Ayo segera cari ampunan Allah. Maksudnya cari ampunan Allah dengan cara taubatan nasuha. Nabi pernah membacakan ayat ya ayyuhalladzina kalian dengan taubat nasuha. Seseorang akan diwafatkan di atas kebiasaan. Allah mewafatkan gak sembarangan, sesuai dengan kebiasaan. Jamaah, ayo biasakan yang baik-baik. Semoga Allah meridhai apa yang kita lakukan. Amalan ini diterima Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sungguh doa yang tadi saya baca itu dibaca Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail selepas membangun Ka'bah, memugar kembali Ka'bah. Amalan istimewa hadirin. Beliau tetap berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal-amal kami. Bayangin jemaah, sekelas Nabi, sekelas Rasul tetap berdoa minta amalnya diterima. Apalah kita hadirin, Nabi bukan, Rasul bukan, hisab masih menegangkan, amalan berantakan, sholat juga kadang gak genep, lebih sering ditanggung-tanggungin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seyo ya Allah, kayak nanggung kilo. Lagi goreng tempe kemul, lagi goreng bakwan jagung, nanggung. Entar esok. Aku entar besok. Katanya semalam mau sedekah. Bilangnya besok aja deh. Katanya besok mau sedekah, bilangnya besok lagi. Hadirin, tulis di kolom komentar. Kegagalan besar datang dari penundaan. Kegagalan besar datang dari penundaan. Awalnya nunda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan kumandang, nunda. Entar deh. Entar. Harusnya jam 12, sholatnya 5 menit sebelum azan asar. Allah, jangan. Ini nasihat buat saya juga yang berbicara. Ayo sama-sama diperbaiki jamaah. Katanya kemarin, ibu siap ya sedekah sehari 2.000? Siap. Saya tanya satu-satu, semalam apakah semua sedekah?
Kenapa jemaah? Ilmu ini kan bukan cuma pajangan di kepala hadirin. Ilmu untuk diamalkan. Maka saran saya, ini nggak besar. 2.000 sehari. Saya kemarin katakan 1.000 pagi, 1.000 malam. Ba'da maghrib sampai sebelum subuh, malam. Paginya ba'da subuh sampai sebelum maghrib. Ibu bilang, begitu saya tanya, mampu semuanya hadirin? Jawabannya, mampu. Begitu ditanya, apakah semuanya ngamalin sedekah? Tidak. Loh kok nggak ngamalin? Ilmu ini bukan pajangan jemaah. Ustadz, saya transfer aja deh, gimana? Boleh. Semua kan sekarang nggak harus datang. Aduh Ustadz, saya itu dari rumah. Ya wes Ustadz, saya semalam ngaku saya nggak sedekah. Kalau pagi ini dirapel boleh nggak? Dirapel silakan. Kata seorang sahabat, kalau kamu niat baik jangan ditunda. Kalau ada di waktu subuh jangan tunda sampai petang. Kalau ada niat baik di waktu petang jangan tunda sampai besok subuh. Sekarang dirapel. Kemarin yang malamnya enggak, berarti sekarang 2.000 aja. Ustadz nggak mampu 2.000, 100 perak jemaah. Nggak apa-apa. Atau 500 perak, 50 kilo. 50 perak kalau jemaah emang punya, bismillah, cemplungin. Ini bukan tentang siapa-siapa, buat kita sendiri. In ahsatum ahsatum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, sebenarnya kamu sedang berbuat baik untuk siapa? Dirimu sendiri, diri kita. Saya mah nggak rugi sama sekali. Jamaah mau ngamalin, alhamdulillah. Jamaah nggak ngamalin, nggak masalah. Kalau saya nggak ada ruginya. Yang penting ya Allah saksikanlah. Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah saksikanlah, hamba sudah sampaikan. Supaya kita dapat Lailatul Qadar, caranya sapu bersih. Caranya buka puasain orang. Caranya transfer. Di sini udah penuh Ustadz, saya mau gimana? Orang saya udah penuh, kata Mas Ihsan, saldonya alhamdulillah cukup sampai besok berhari raya. Alhamdulillah. Kalau memang Allah cukupkan, semua pertolongan Allah. Tapi masih terbuka lebar. Saya harus gimana? Niatin aja. Bismillah Mas Ihsan titip. Atau bismillah tak cemplungin. Niatin aja karena Allah jamaah. Gak rugi orang yang sedekah. Bahkan ada mayat minta dibangkitkan untuk laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa. Dua kata para ulama, fa as-saddaqa, saya mau dibangkitkan lagi ya Allah supaya saya beriman, membenarkan risalah yang engkau turunkan kepada hamba-Mu Muhammad. Yang kedua, saya mau sedekah. Gak perlu besar. Hilangkan mindset sedekah tuh harus besar, hilangin. Seket gelo kalau memang jamaah ada, cemplungin. 50 perak, 50 rupiah, seket gelo, pakai ghain g-nya, gelo. Kalau emang jamaah punya, bismillah. Allah nggak ngelihat besar kecilnya nominal, Allah ngelihat berapa besar perjuangan seorang hamba. Sebagaimana kata Nabi, ada 1 dirham ngalahin 100.000 dirham. Kok bisa ya Rasulullah? Karena yang 1 dirham hartanya hanya 2 dirham, yang 100.000 dirham hartanya sangatlah banyak. Dalam hadis, jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun. Karena Nabi bersabda di riwayat Muslim, la tahqiranna minal ma'rufi syai'. Jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun. Gak kerasa ngomong sudah sepanjang 1 jam lebih, berbicaranya kita, belajarnya kita sudah jam 6 lebih 3 menit. Semoga jamaah dimuliakan Allah selalu, amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, masih ada 7 hari lagi. Hari ini hari ke-23, 7 hari lagi atau 6 hari lagi kalau nanti Ramadannya ternyata 29 hari. 29 hari berarti 6 hari lagi. Kalau 30 hari berarti 7 hari lagi. Hadirin, manfaatkan 7 hari tersisa.
manfaatkan sisa-sisa yang ada. Ini hari terbaik. Kalau mau beramal soleh, hari ini jemaah. Ini hari-hari terbaik, hari-hari teristimewa. Jangan skip amal soleh, mari diperbanyak. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan dari Pak Waluyo? Silahkan Pak Waluyo. Fadhal. Boleh dihantar Mas? Agak mendekat mungkin Pak, biar ini masuk. Silahkan Pak Waluyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tentang mensiasati waktu sholat Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudah 5 tahun lebih mengabdikan diri menjadi seorang muadzin di masjid Pak Ustadz. Tapi pada waktu belakangan ini masjid membeli sebuah jam digital. Jam digital itu bukannya jam untuk mengatur waktu sholat, tapi justru malah mengganti waktu sholat. Karena kita tahu perintah Allah di surat An-Nisa ayat yang ke-103, qala ta'ala innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Dan yang kedua di dalam surat Maryam ayat yang ke-59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adamus sholata wattaba'us sahawati fasawfa yalqauna ghayya. Dan datang suatu kaum atau suatu orang yang mengganti atau yang mengubah nafsunya dengan sholat, dan orang itu kelak akan celaka. Dan yang keempat sering Ustaz sampaikan, fawailun lil musallin di surat Al-Maun ayat yang keempat. Pertanyaannya Pak Ustaz, bagaimana setelah masuk waktu sholat, terutama waktu asar di tempat saya itu jam 4. Karena kita tahu kalau kita pergi ke masjid jam 4 sama dengan saya dicaci maki sama Allah, yaitu apa? Celakalah orang yang sholat. Lalu pertanyaannya, bagaimana saya mensiasati atau mensikapi waktu sholat tersebut Pak Ustaz? Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri waqul rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni bila tunga sultanan nasira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa Pak Waluyo sekeluarga. Semoga Allah memuliakan ayahanda sekeluarga besar. Amin ya rabbal alamin. Quran surah 4 An-Nisa ayat 103. Penggalan terakhir ayatnya. Ayatnya cukup panjang tapi ini penggalan akhirnya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Allah berfirman, salat itu sudah kutetapkan waktunya untukmu pada tiap-tiap daerah di mana kamu tinggal di sana. Jamaah, kalau subuh di Turki itu jam 7.40 atau jam 7 lebih, 7.15, 7.20. Kalau jamaah subuhan di Madinah setengah 6 baru subuh, jam 6 baru subuh. Kalau di Indonesia ikuti dengan daerah wilayah di mana kita tinggal. Apakah harus jam 4? Nunggu yang pada pulang daripada misalkan di sawah atau yang apa sejenisnya gitu. Hadirin, tanpa mengurangi rasa hormat, kami sangat menyayangi seluruh kaum muslimin, terutama yang berprofesi sebagai seorang petani. Bahkan bukan cuma menyayangi, kami semua berterima kasih. Bagaimanapun kita bisa makan beras karena wasilah ada petani beras. Alhamdulillah, saya berterima kasih, saya bersyukur. Terima kasih Bapak Tani, Ibu Tani. Semoga Bapak Ibu dimuliakan Allah. Tinggal kitanya harusnya bukan ya Allah, kose yo ya Allah, tunggu saya. Bukan begitu, tapi diganti baik ya Allah, saya tak siap-siap. Kita nunggu Allah atau Allah nunggu kita? Yang pertama
atau yang kedua harusnya? Coba. Yang pertama, kita nunggu Allah, atau yang kedua, Allah yang nunggu kita? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Seorang hamba kan harusnya gitu. Kita yang menunggu Allah. Sebelum dipanggil mah udah duduk begini. Terus jamnya gimana? Jamnya sesuai dengan ketetapan wilayah. Nah, kalau Wonosobo, emang jam berapa sih Wonosobo tuh? Ini 3:03. Kalau hari ini Wonosobo untuk ibadahnya subuh ada di 4:26, zuhur 11:44, asar 15:03, benar, jam 3:03, maghrib 17:42, isya 18:51. Saya harus ikut mana? Ikut ini atau ikut jadwal? Misalkan yang baru pulang atau gimana? Ikut jadwal kitabam mauquta. Waktunya sudah Allah tetapkan. Oh, nanti saya di ini dan itu. Pelan-pelan jemaah. Saya ingat di Garung, desa saya, desa Garung, 15 kilo dari naik ke atas, ada masjid namanya Masjid Fatimah Garung. Dulu sama, awal kami pindah, azannya tuh kalau nggak jam 4:30, jam 4. Kalau nggak jam 4:30, jam 4. Kami sempat nanya, kenapa Pak? Oh, karena ini menunggu Ustadz. Oh iya, sangat kami hormati atas pendapatnya menunggu. Hadirin, jangan lupa ayat tadi An-Nisa 103 jadi acuan kita. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu Allah yang ngatur waktunya, bukan kita. Bukan maunya kita atau bukan semau kita, tapi maunya Allah. Jadi bukan Allah yang ikut jadwal kita, tapi kita yang ikut jadwalnya Allah. Lah kan wagu jamaah. Ada pembantu bilang sama tuannya, pembantu bilang sama majikannya, Mbak tolong beli beras sekarang, kata majikannya. Bu, nanti ya, saya lagi sibuk, tunggu dulu ya, 5 jam lagi. Wah, ibu kalau punya, mohon maaf, ibu kalau punya yang kayak gitu karyawannya diapain Bu kira-kira? Itu tahu sendiri. Allah mah maha baik jemaah. Ya Allah kosek yo, nanggung ki ya Allah, 1 bibit lagi. Allah nggak kelepak pala kita. Hambaku, wah nek digituin nggak ada yang hidup kita jemaah. Allah, oh iya hambaku sayang, aduh kamu kok begitu ya sama aku. Tapi Allah tetap sayang sama kita. Nah di Garung itu, setelah itu saya bilang muazinnya Mas Priyo, masjid kita yuk ganti azannya. Yang tadinya 4:30, jam 4 tepat waktu azannya. Wah, pertama kaget jemaah. Apalagi saya tinggal di Pasar Garung. Jadi di Pasar Garung itu ada aturan tidak tertulis. Nek wes azan asar, karyawan pulang. Peraturannya gitu di Garung. Lah azan asar kan 4:30. Pokoknya karyawan di Pasar Garung waktu itu awal-awal saya pindah 2017, 2018. Pokoknya azan asar pulang. Wah, Masjid Fatimah Garung itu kan percis di depan Pasar Garung ya jemaah, pinggir jalan Masjid Fatimah Garung. Ada di Google Map Masjid Fatimah Garung. Azan jam 3:15. Waktu itu azan asar itu jam 3:15. Jam 3:15. Bu, udah azan, saya tak pulang yuk. Wah, pemilik toko, pemilik pasar datang ke masjid protes jemaah. Lu piye toh? Jam 3:15 udah azan begini. Tapi itu kan awal-awalnya. Sekarang jamaah ke Garung, asar coba dengerin di Garung. Sudah bukan satu-satunya masjid, tapi pelan-pelan sudah diikuti banyak masjid azan on time. Kalau pertama mah begitu wajar jamaah. Pertama ada yang protes, pertama ada yang nolak, wajar, nggak apa-apa. Tetap aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan jemaah.
bismillah, nanti lama-lama ngikut. Tapi harus azan sesuai waktunya. Jangan azannya jam 10 pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan apa tuh? Orang pada datang demo. Pak Waluyo, kenapa azan jam 10 pagi? Subuhnya udah lewat, zuhurnya belum masuk. Pak Waluyo jawab, habis saya azan waktu subuh, jenengan nggak datang. Lah saya azan jam 10, jenengan semua pada datang. Aduh, kadang-kadang. Makanya jemaah, azanlah on time, tepat waktu. Bukan Allah yang suruh nunggu kita, tapi kita yang nunggu Allah. Gitu jemaah. Jadi hamba pokoknya manut aja sama Allah. Kalau orang Jawa bilangnya apa Pak? Gini, sak ngersani Gusti Allah mawon. Itu gimana? Ya gitu dah pokoknya bahasanya. Monggo ya Allah, kan gitu. Ya namanya hamba, emang harus manut jemaah. Kalau nggak manut namanya bukan hamba tapi majikan. Nah kalau hamba manut, Allah Rabb kita ya manut sama Allah. Masa Allah disuruh nunggu ya? Itu namanya kurang diberi ilmu. Maksudnya mohon maaf banget jamaah, jangan sampai kurang ajar sama Allah ya jamaah. Kadang kita begitu, sebentar ya Allah lagi meeting nih. Sebentar ya Allah, proyek nih ya Allah 1 miliar. Sebentar ya Allah, 1 paculan lagi nih. Sebentar ya Allah, sak bibit meneh. Sebentar ya Allah, jangan Allahnya suruh nunggu jamaah, kita yang nunggu Allah. Barakallahu fikum Pak Waluyo. Semoga setelah ini lebih semangat, azannya on time. Di sini juga azannya on time. Walaupun belum kedengeran sampai luar karena terbatas satu dan lain hal. Insya Allah nanti saya kan asal ini sekitar 1,5 bulan ya Pak Yono, saya tidak pernah datang ke masjid karena waktunya itu jam 4. Solusinya bagaimana kalau ke masjid itu kan kalau jam 3 sebelum asar atau sholat sendiri atau saya sholat di rumah dengan istri, sementara kita juga rugi kan, itu untuk rugi. Kalau di masjid itu ada 27 kebaikan, sementara di rumah itu cuma 1. Betul. Gimana solusinya? Datang ke masjid. Maka saya mencari masjid yang dekat ini belum ada. Ini masjid yang dekat ada. Masjid Muhammad Al-Fatih. Bilangnya orang-orang di desa saya, Pak Waluyo agamanya BCJ ya. Agamanya BCJ. Hadirin 27 berjamaah bukan di masjid. Iya. Iya. Oh iya, jazakumullah khairan. Nabi bersabda, salatul fardi, salatul jamaati tafdalu min salatil fardi bi 70 wa 20 darajat. Salat sendiri dibanding salat jamaah itu perbandingannya 1:27 derajat. Yang penting derajatnya diraih sebab berjamaahnya. Pak Waluyo nanti bisa berjamaah. Kalau Pak Waluyo kesulitan nyari masjid yang nggak on time, nyari masjid yang on time, Pak Waluyo tinggal datang ke Masjid Muhammad Al-Fatih. Di sini on time. Ada Ustadz Ilham yang tampan rupawan, masih jovisa, jomblo fisabilillah. Insya Allah ada yang lain. Jadi di sini Insya Allah asarnya on time. Dan jamaah, kalau memang sekali lagi jamaah, tentu saya juga menginginkan ayolah kita sama-sama adem ayem. Kalau memang nanti di tempatnya malah menimbulkan gejolak, keributan, tidak nyaman, lebih baik sedikit mengalah, datang ke Masjid Muhammad Al-Fatih, sholat asarnya on time, daripada di sana nanti ribut. Jangan jamaah, nanti ribut gebuk-gebukan, kan zolim nggak boleh, tinju-tinjuan, tonyo-tonyoan nggak boleh. Pernah diprotes satu kampung. Waduh. Pak Waluyo datang aja kasih gitu. Saya bilangnya itu di surat An-Nisa yang ketiga itu. Nggak apa-apa ya. Tapi kan sekali lagi ya Anda, kadang kita ngomong harus pelan, nggak bisa langsung patah. Wah, nggak bisa langsung patah, pelan-pelan. Ya udah, nek gitu
asar saya tak di MAF, maghrib, isya, subuh, zuhur saya tak di sana. Begitu aja. Solusinya sementara itu dulu. Jangan langsung kata Ustadz Irfan. Wah, ntar pindah demonya ke Pak Waluyo, demonya ke sini coba. Kita kan datang mau jadi saudara. Kami datang dari desa Garung Nun, jauh di anak kaki Gunung Sindoro ke desa Wonolelo, kan kita mau jadi saudara. Nanti kami izin tinggal di sini, pamit RT RW, Mas Topan, Mas Ilham tinggal di sini. Nanti mas-mas anak-anak muda ini, mbak-mbak yang di belakang pemuda semua, pelan-pelan nanti tinggal di sekitaran keliling-keliling sini. Amin ya Rabbal Alamin. Di sini jadi kampung yang hidup dalam kebaikan, jadi kampung yang isinya para penggerak-penggerak kebaikan, isinya tentang kebaikan. Maka kulon nuwunnya juga harus pelan-pelan. Hadirin, makanya mungkin izin Pak Waluyo solusinya untuk subuh, zuhur, maghrib, isya bisa di sana. Kalau on time, asarnya di sini insya Allah selalu on time. Begitu ya hadirin. Jangan langsung dipatahin karena tetap pelan-pelan. Nek langsung dipatahin nanti patah. Kalau udah patah, orang nggak respect sama kita. Kalau orang udah nggak respect sama kita, sekalipun kita bawakan selembut-lembutnya nggak mau denger. Pak, ojo kasih-kasih. Allah berfirman, Quran surah An-Nisa 103. Lah kalau orang udah, mohon maaf, nggak respect sama kita, nanti nggak didengar apa yang kita bicarakan. Maka pelan-pelan. Jangan lupa ya, Nabi itu dilempari batu loh jemaah. Dilempari batu. Tapi Nabi doanya apa? Allahumma gfirli kaum fa innahum qaumun la ya'lamun. Muhammad tuh datang tuh, lemparin batu. Dilemparin batu sampai Rasul pelipisnya berdarah. Malaikat datang, wahai Muhammad, aku penjaga dua gunung ini. Tolong kamu berdoa, angkat tanganmu. Aku timpah mereka dengan gunung, mati semuanya. Malaikat gemes jemaah. Kok kekasih Allah diginiin toh? Kan ini benar. Pak Waluyo ini kan kecintaan Allah, insya Allah. Insan yang sangat indah, ingin membersamai suatu waktu. Pak Waluyo kan benar, tapi kok digituin sih? Malaikat pernah bilang itu sama, kan Nabi Muhammad benar. Muhammad, jangan digituin, kamu bilang sama aku penjaga gunung ya, biar aku hantam tuh semuanya. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ampuni mereka kaum yang belum tahu. Bahkan ada dalam kalimat di dalam kitab Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, kalimatnya kurang lebih, mudah-mudahan anak cucunya jadi orang yang sujud kepada Allah. Hari ini makanya gitu. Hari ini mungkin belum, tapi doain jemaah, mudah-mudahan besok on time. Begitu. Barakallahu fikum. Salam buat warga di rumah. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.